Halo Sobat RC, kembali lagi ke channel gua Grimaldi 2728. Yeay, hari ini gua akan membahas terkait keluh kesahnya punya RC yang bermerek Axial dengan bodi Rubicon. Yeay. Sebelumnya gua akan berterima kasih kepada kalian yang sudah mensubscribe dan mengikuti YouTube gua, terutama suka menonton di short video gua. Terima kasih buat kalian. Semoga kalian banyak rezeki, selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, nggak usah kita lama-lama. Gue akan membahas plus minusnya terkait RC gua nih. Ini mereknya Axial, dan kalian tahu mungkin di dunia RC yang merek Axial itu mungkin sudah lumayan. Dan memang gue punya RC ini dari tahun 2019 sampai 2025 atau saat ini. Yang gue alamin baru kemarin, yang mana kemarin gue coba untuk off-road di pantai pakai RC gue nih, yang mana videonya sudah ada di short video gue. Kalian bisa menonton nih. Kenapa sih gue sampai membahas plus minusnya, supaya kalian juga tahu. Oke, mungkin gue akan membahas plusnya dulu. Yang pertama, untuk Axial ini sih oke banget. Dari segi chassis, dari segi body, dari segi torsi, dari segi apapun, menurut gua, pandangan gua ya, ini sih keren. Gua jempol buat gua. Kenapa? Karena gua ini punya RC dari 2019 sampai 2025 atau sampai saat ini, gua baru terkendala kemarin, guys. Dan kalian tahu itu hanya sepele kendalanya, dan mungkin yang hari ini gua akan oprek supaya besoknya masih bisa gue pakai lagi. Kenapa? Karena hari ini RC gue mati, guys. Aduh, sedih banget. Tapi jangan khawatir, tadi sudah gue sedikit coba, ternyata penyakitnya sudah ketahuan. Kalian mau tahu penyakitnya apa aja? Oke, pertama gue akan membuka bodi ini. Oh iya, gue lupa untuk membahas minusnya. Tadi kan sudah gue bahas terkait masalah plusnya. Minusnya menurut gue sih, ya karena baru terkendala kemarin, mungkin hanya satu minusnya. Dan itu memang yang dilakukan oleh gue sendiri, mungkin atas kecerobohan gue sendiri. Tapi kalau misalkan itu tidak dilakukan dengan ceroboh, mungkin sampai saat ini tidak akan terjadi trouble atau mati. Dan ternyata setelah gue kulik, gue cek, alhamdulillah penyakitnya ketahuan, guys. Nah, sekarang jangan berlama-lama lagi, gue akan bongkar nih, guys, untuk bodinya, biar kalian tahu seperti apa sih punya gue. Oke, guys, kita bongkar. Ini dia, guys. Ini chassis Axial punya gue nih, guys. Tuh. Nah, sebelumnya gue akan kasih tahu nih, kenapa sih gue bongkar RC ini. Jadi gue akan bercerita sedikit. Kemarin gue habis off-road nih di pantai. Nah, beberapa tag gue ambil mungkin sekitar 10 kali ya. Dan mungkin lumayan dalam sih untuk nyelam ke air nih, guys. Karena dari awal gue punya RC ini, gue belum waterproof. Tapi kemarin gue mencoba nanya-nanya gitu kan ke para suhu terkait RC ini. Katanya kalau untuk RC yang bermerek Axial ini, itu sudah worth it banget buat main off-road lumpur, off-road pantai dan sebagainya gitu. Walaupun kita main off-road di pantai nggak masuk ke dalam air laut yang secara nggak terus-terusan gitu, karena gue juga khawatir takutnya korosi. Nah, sebenarnya gue kemarin itu dibilangnya main di air laut sih enggak, mungkin air payau ya. Jadi air payau itu dari sungai yang menjorok ke laut. Nah, di tengah-tengah situ gue mainin RC-nya. Nah, kemarin itu memang sudah 2 hari lah gue ambil video untuk bermain di sana. Dan alhamdulillah sih nggak ada kendala. Dan terakhir hari kedua gue coba lagi dengan kedalaman segini nih, guys. Mungkin gue ambil bodinya lagi ya. Jadi segini nih. Kelelep segini. Terus karena kena batu, terbalik lah nih. Begitu terbalik, gue coba lagi, ternyata nggak bisa nyala, guys. Dan sampai hari ini, setelah gue telah gue cari di mana penyakitnya, dan kalian tahu
penyakitnya ada di sini guys, di receiver. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Sebentar, gue geser ya. Gue pindahkan dulu. Nah, ini receivernya nih guys. Ini punya gue itu aksial SCX10 II ya. Jadi double I. Nah, ini bukan yang terbaru ya. Tapi di tahun itu sih ini mungkin yang terbaru. Gitu. Nah, dari tahun 2019 sampai 2025 ini gue ajak main lumpur, off-road, apapun tidak ada terkendala. Cuman di tahun 2025 gue iseng-iseng nih guys, gue coba bongkar nih di daerah receivernya, yang mana tadinya mau gue bikin waterproof. Cuman kalau kata para suhu sih biarkan aja, nggak usah di waterproof ulang, karena mobil ini memang sudah diperuntukkan untuk off-road. Nah, akhirnya waktu itu gua udah coba bongkar, mungkin kekencengan buat apa? Tutup baut di sini nih. Akhirnya patah atau jebol, guys. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini dia tutupnya. Yang tadinya di sini nih tutupnya. Mungkin gua ngebautnya kekencengan. Enggak, akhirnya jadinya gini, guys. Tuh. Jadi di sini ada celah dikit tuh. Kalau kalian lihat tuh, ini patah. Nah, air akhirnya masuklah ke dalam sini. Yang mana yang tadinya kalau tidak ada bolongan seperti ini, dia kuat guys, tanpa harus di waterproof lagi. Nah, air masuk ke dalam dan akhirnya receiver gua mati. Nah, tadi udah gua coba bongkar, gua copot, terus gue coba untuk waterproof. Nah, nih seperti ini nih receivernya. Terus tadi udah gue waterproof. Nah, ini dia receivernya. Ini gue waterproof dan mudah-mudahan nanti bisa sehat kembali nih guys. Ini pertama gue waterproofnya pakai kutek yang bening. Nah, kuteknya seperti ini ya. Ini dia. Nah, ini kutek beningnya seperti ini. Mungkin mereknya apa aja lah ya. Ini yang ada aja. Kebetulan gue minta sama istri. Mudah-mudahan SNI ya. Sudah nanya istri. Nah, kedua, kalian harus siapkan ini guys. Nih, sikat gigi. Apa aja mereknya terserah. Karena ini buat beres-beresin atau bersih-bersihin receiver ini. Karena kalau kita main lumpur atau apapun itu, kalau ada rembesan di dalam sini, biasanya dia ada plak-plak yang nempel tuh. Nah, ini tinggal disikat aja nih guys, dirapihin. Termasuk sama ini juga. Tadi di sini banyak banget kotoran tuh. Akhirnya kita bersihin, kita sikat. Setelah sudah bersih, tapi jangan dikasih air ya. Ini, aduh, jangan dikasih air. Setelah ini sudah bersih, baru kita waterproof nih. Waterproof pertama pakai kutek. Nah, setelah ini mungkin nunggu sehari kali ya. Nah, nanti kedua kalian harus pakai ini. Tuh, kita double guys. Ini sih kalau kata para suhu RC untuk waterproof pakai ini bagus. Dan gua memang sudah coba untuk waterproof di mobil RC gua yang WPL sama MN, dan alhamdulillah sampai sekarang masih good kondisinya dan tidak ada terkendala permasalahan mati. Nah, paling review gua terkait terkendala ini mobil sampai di situ. Nah, mudah-mudahan kalian semua jangan sampai mengalami seperti gua guys. Kalau kalian punya RC yang merek aksial seperti punya gua gini, itu sih udah proper banget. Dan kalau bisa jangan sampai diutak-atik ya. Kalau memang mau main standaran, kebetulan punya gue masih standar banget nih. Nah, karena gue penasaran aja tuh, gue bongkar-bongkar di sini, mungkin kekencangan masang baut, jadinya bolong deh, jebol. Tuh sampai ini patah begini kan. Nah, air masuk ke dalam, udah kena deh receivernya. Seperti itu guys. Jadi review singkat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian punya RC bermerek aksial SCX10 II2, itu sih menurut gue udah proper, udah oke lah buat untuk off-road. Jadi kalau misalkan kalian mau rombak atau modifikasi, harus lebih hati-hati lagi supaya tidak terjadi kendala seperti gue guys. Nah, untuk kedepannya kalian kalau memang suka bongkar-bongkar RC seperti ini, lebih baik, lebih enak
di waterproof ulang dengan cara yang tadi gue bilang. Mungkin banyak cara yang memang para suhu juga sudah menyarankan, tapi ya kembali lagi ke kalian guys gitu. Oke, sampai di sini review singkatnya. Terima kasih banyak sudah lama menunggu nonton review ini. Yang penting kalian sehat semua dan jangan lupa selalu bahagia, dan jangan lupa gue doakan kalian semua yang nonton YouTube ini diberikan rezeki, diberikan kesehatan. Amin, amin ya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam RC guys. Bye bye.